Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih Islam. Pembahasan malam ini tentang wudu. Wudu atau mengambil air untuk salat itu bersamaan diwajibkannya dengan perintah salat 5 waktu. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi dari ayat ini bisa kita memperoleh penjelasan bahwa rukun wudu itu menurut yang ditulis dalam buku fikih itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Jadi kita harus berniat untuk kemudian untuk berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Jadi muka yang dibasuh, jadi batas muka itu adalah bulu rambut sampai dengan pipi ini. Kemudian yang ketiga, membasuh 2 tangan sampai ke siku. Jadi dari tangan sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menyapu sebagian kepala. Jadi sebagian, tidak semuanya. Selanjutnya membasuh 2 telapak kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang ke-6 itu adalah tertib atau menertibkan rukun-rukunnya. Tertib maksudnya dia berurutan. Yang tadi itu dari niat, kemudian membasuh muka, setelah itu membasuh kedua telapak tangan sampai ke siku, setelah itu menyapu sebagian kepala dan membasuh 2 telapak kaki, serta tertib itu maksudnya dia berurutan seperti itu. Syarat-syarat berwudu tentu yang pertama adalah Islam. Yang bukan Islam, tentu mereka punya cara lain untuk kemudian tentang kebersihan. Kalau kita namanya istinja, atau kemudian kita diajarkan untuk sebelum sholat namanya kita berwudu. Yang kedua, mumayyiz. Jadi mumayyiz itu yaitu ibadah yang wajib diniati, sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat. Jadi mumayyiz itu. Kemudian yang ketiga, tidak berhadas besar. Jadi hadas besar juga kita sudah jelaskan, yaitu entah itu apa, bagi perempuan ada namanya haid atau nifas, atau bagi laki-laki ada namanya keluar man dan lain-lain, kita sudah bahas. Kemudian dengan air yang suci dan mensucikan, dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti getah atau cat yang ada di kulit, kemudian itu bisa menghalangi air sampai ke kulit. Jadi itu yang menjadi syarat-syarat
wudu. Yang penting juga beberapa sunat wudu. Sunat wudu itu dianjurkan pertama membaca basmalah. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi kalau mau melaksanakan pekerjaan, sesuatu pekerjaan, mulailah dengan membaca basmalah. Pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, bahkan dikatakan dalam hadis itu maka dia pekerjaan itu terputus atau kurang berkah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebelum berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Jadi memasukkan air ke hidung ini bisa menghilangkan bakteri yang ada di hidung. Jadi kita isap air itu, kemudian kita keluarkan. Kemudian menyapu seluruh kepala, itu disunatkan. Yang rukunnya adalah sebagian kepala, tapi disunatkan untuk menyapu seluruh kepala. Selanjutnya menyapu kedua telinga, luar dan dalam. Jadi telinga disapu baik dalam maupun di luar. Menyilang-nyilangi jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilang-nyilangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan disudahi pada kelingking kaki kiri. Jadi menyilang-nyilangi maksudnya dimasukkannya atau disilang. Misalnya kalau tangan kaki kanan yang kita gosok, maka kita pakai tangan kiri. Kalau kaki kiri yang kita gosok, maka kita pakai tangan kanan dengan kelingking kita. Kemudian mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Jadi salah kalau ada orang berwudu kemudian dia mulai dari kiri dan selanjutnya kanannya. Jadi dianjurkan adalah semuanya pekerjaan baiknya dimulai dari yang kanan termasuk dalam berwudu. Selanjutnya membasuh setiap anggota 3 kali. Jadi rukunnya 1 kali, tapi sunnah kemudian sampai 3 kali. Ya. Berturut-turut antara anggota. Yang dimaksud dengan berturut-turut di sini adalah sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Dan sebelum kering atau anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh pula dan seterusnya. Jadi itu namanya berturut-turut, jangan sampai kering baru kita lanjut. Nah, itu tidak berturut-turut namanya. Kemudian jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa. Misalnya karena sakit. Jadi kalau kita berwudu, ingat adik-adik, tidak bisa kita minta tolong ke orang lain kalau kita mampu. Ya. Selanjutnya tidak diseka kecuali apabila ada hajat umpamanya sangat dingin. Diseka itu diantarai. Kalau terlalu lama sampai kering air wudu itu tidak bisa. Menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Jadi tidak hanya dikena air begitu. Dianjurkan itu kemudian digosok. Ya. Dimana yang kita mau basuh kita gosok. Tidak hanya sekedar kena air. Kemudian menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan. Ya, dijaga kita berwudu, jangan sampai kemudian air itu kembali ke badan kita, mengenai badan kita. Itu tidak disunahkan. Kemudian jangan bercakap-cakap sewaktu berwudu kecuali ada hajat. Tidak boleh ya kita berwudu kemudian kita cerita. Ya, kecuali ada yang panggil kita atau ada yang penting, ya boleh kemudian kita jawab. Kemudian bersiwak atau bersugi atau menggosok gigi dengan benda yang kasat selain bagi orang yang berpuasa. Jadi hendaknya kalau kita berwudu kita gosok gigi, ya. Nah, kecuali kemudian orang berpuasa jangan sampai dia tertelan airnya. Apa tujuannya? Pertama, tatkala bau mulut berubah karena lapar atau lama diam dan sebagainya. Jadi kita dianjurkan itu karena mulut itu berbau karena kita lapar atau diam. Tatkala bangun dari tidur, sebab orang yang bangun dari tidur itu biasanya berubah bau mulutnya. Jadi tanda itu kita bahkan disuruh sikat gigi kalau baru bangun karena bau mulut kita berubah. Kemudian tatkala akan sholat,
Jadi itu diperintahkan kita untuk bersiwak atau gosok gigi. Selanjutnya membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika selesai wudhu. Jadi selesai wudhu kita berdiri, biasanya orang dihancurkan tangannya ya, sambil dia berdoa. Ya biasanya begitu. Selanjutnya berdoa sesudah berwudhu dan membaca 2 kalimat syahadat sesudah atau selesai berwudhu. Ada doanya selesai berwudhu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bisa ditambah wa ja'alni min ibadikas shalihin. Yaitulah yang menjadi sunnat wudu. Yang terakhir bahasan kita adalah tentang yang membatalkan wudu. Ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Perhatikan. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya, baik berupa zat ataupun angin yang biasa atau tidak biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis ataupun suci, seperti ulat. Jadi keluar dari 2 pintu. Mana maksudnya pintu? Apa pintu rumah? Bukan. Yang dimaksud adalah pintu tempat buang hajat, tempat kencing, dan tempat beol. Nah, itu namanya 2 pintu. Terserah yang keluar di situ apa najis atau batu-batu. Nah itu kalau keluar itu berarti kita harus berwudu, termasuk kentut ya, kentut. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal itu bisa karena mabuk atau karena gila. Jadi boleh kita tidak berwudu kalau kita gila. Maka kalau orang tidak mau salat, tidak mau berwudu, ya gila. Kalau tidak mau dikena hukum. Jadi yang membatalkan wudu itu adalah hilang akal atau gila. Kemudian bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan, itu batal wudu ya? Iya. Jadi memang ada beberapa mazhab yang kemudian berbeda pendapat tentang bersentuhan ini. Kalau di Mekah, otomatis orang ketika tawaf itu sering bersentuhan, maka pada saat itu kita harus memakai mazhab yang membolehkan atau yang tidak membatalkan wudu ketika kita bertawaf. Kalau Imam Syafi'i itu membatalkan wudu kalau bersentuh antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Inilah sedikit bahasan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada minggu berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Bapak Zaki, emangnya kalau kita sudah wudu tapi bersentuhan sama sepupu laki-laki itu batal atau tidak? Ya, bagus pertanyaannya. Apakah yang dimaksud bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan semuanya? Tidak semua ya, tidak semua. Yang bukan mahram, bukan muhrim kita, itu yang batal. Ya, yang muhrim kita itu tidak batal. Siapa-siapa muhrim kita? Ya, antara lain saudara kandung, berarti adik, kakak. Kemudian orang tua kita, baik kemudian ke pihak bapak maupun ke pihak mama. Yang ada beberapa yang kemudian itu bukan mahram kita ya. Kalau sepupu satu kali sudah tidak masuk mahram ya, tapi ya itu yang batal. Tapi kalau masih mahram kita tidak batal. Ya, bagus pertanyaannya. Sudah tidak ada, kita selesai pengajian kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.